Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Augusta Satrianto dengan NIM 20512140007 dari kelas Sistem Informasi 2020A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cabling kabel UTP. Jadi apa itu kabel UTP? Kabel UTP adalah singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP terbuat dari bahan pengantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus dari bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling bergabung di mana masing-masing pasang mempunyai kode dengan warna yang berbeda. Kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer. Kabel UTP terdiri dari bagian dalam yang berisi 4 pasang kabel. Kabel twisted pair kabel tersebut terbagi ke dalam 2 jenis, diantaranya adalah shielded dan unshielded. Kemudian, apa fungsi dari kabel UTP? Fungsi dari kabel UTP yaitu dapat digunakan untuk kabel yang menghubungkan jaringan lokal area network atau LAN pada suatu sistem jaringan network atau jaringan di komputer. Pada umumnya, kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm. Kabel UTP dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kategori berdasarkan kemampuan sebagai pengantar. Kemudian apa saja jenis kabel UTP? Yang pertama ini ada kabel UTP kategori 1. Adalah jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang paling rendah. Kabel UTP kategori 1 ini didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Kemudian untuk kabel UTP kategori 2 ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel kategori 2 ini biasa mentransmisikan data sampai dengan 4 megabit per detik. Kemudian di kategori ketiga, ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabit per detik. Kemudian kabel UTP kategori keempat ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai dengan kecepatan 16 megabit per detik. Kemudian untuk kabel UTP kategori 5 didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 megabit per detik. Kemudian kabel UTP kategori 6 didesain untuk jenis kabel UTP dengan sertifikat resmi paling tinggi di antara lainnya. Kemudian kabel UTP kategori 7 adalah jenis kabel yang premium yang sangat cocok sebagai media yang high traffic berbagai macam aplikasi di dalam sebuah kabel. Maksimum data yang bisa terkirim sampai dengan 10 GB per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Kemudian macam-macam sambungan ini ada 2, yaitu kabel straight dan kabel crossover. Kemudian kita akan membahas mengenai kabel straight terlebih dahulu. Kabel straight adalah kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya. Bisa EIA atau TIA 568E atau EIA atau TIA 568B pada kedua ujung kabel. Sederhananya, urutan warna pada kedua ujung kabel sama. Pada kabel straight pin 1 di salah satu ujung kabel terhubung ke pin 1 pada ujung lainnya. Pin 2 terhubung ke pin 2 di ujung lainnya, dan seterusnya. Jadi ketika PC mengirim data pada pin 1 dan 2 lewat kabel straight ke switch menerima data pada pin 1 dan 2. Nah, karena pin 1 dan 2 pada switch tidak akan digunakan untuk mengirim data sebagaimana halnya pin 1 dan 2 pada PC, maka switch menggunakan pin 3 dan 6 untuk mengirim data ke PC karena PC menerima data pada pin 3 dan. Kemudian untuk kegunaannya ini seperti menghubungkan komputer ke port biasa di switch, menghubungkan komputer port LAN modem kabel DSL, menghubungkan port WAN router ke port LAN modem kabel DSL. Kemudian untuk urutan warnanya, pertama putih oranye, kemudian oranye, dan putih hijau, kemudian biru, kemudian putih biru, kemudian hijau, kemudian putih coklat, kemudian coklat. Kemudian untuk urutan warna untuk arus data pada kabel straight. Jadi untuk arusnya ini sesuai dengan warnanya masing-masing. Kemudian kabel crossover.
Kabel crossover ini merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung dua. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Kabel crossover menggunakan AIA atau TIA 568A pada salah satu ujung kabelnya dan EIA Kemudian kabel crossover. Kabel ini memiliki susunan yang berbeda antara ujung satu dengan ujung satunya. Kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Kabel crossover menggunakan EIA atau TIA 568E pada salah satu ujung kabelnya dan EIA atau TIA 568B pada ujung kabel lainnya. Jadi untuk mengenali sebuah kabel apakah crossover ataupun listrik adalah dengan hanya melihat salah satu ujung kabel. Jika urutan warna pada kabel pin 1 adalah putih hijau, maka kabel tersebut adalah kabel cross. Tetapi untungnya kebanyakan kabel ini menggunakan standar EIA atau TIA 568 pada kedua ujung kabelnya. Kemudian untuk kegunaannya yaitu menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Kemudian menghubungkan dua hub atau switch menggunakan port biasa di antara kedua hub dan switchnya. Kemudian menghubungkan komputer ke port uplink switch. Kemudian juga menghubungkan port LAN router ke port biasa di hub switch. Kemudian kabel cross penghubung antara dua komputer secara langsung tanpa perlu hub. Dan susunan ujung dengan ujung berbeda. Kita sebut saja ujung A dan ujung B. Kemudian untuk urutan warnanya, yang pertama putih hijau, kemudian putih oranye, kemudian biru, kemudian putih biru, kemudian oranye, kemudian putih coklat, kemudian coklat. Kemudian bagaimana mengenai urutan warna pada arus data pada kabel crossover. Jadi di ujung A ini urutannya putih oranye, putih hijau, kemudian biru, kemudian putih biru, hijau, kemudian putih coklat, coklat. Kemudian di ujung B-nya urutannya yaitu putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Selanjutnya kita akan memsimulasikan menggunakan simulator ini. Pertama kita tekan training mode. Selanjutnya klik tab to start. Langkah pertama adalah membuka bungkus kabelnya. Kemudian membuka dari kabelnya. Kemudian langkah selanjutnya ini adalah mengurutkan kabelnya. Mulai dari putih hijau, kemudian putih oranye, kemudian biru, kemudian putih biru, kemudian oranye, kemudian putih coklat, kemudian coklat. Selanjutnya kita akan memasukkan kabel ke konektor RJ45. Kemudian kita akan menguatkannya menggunakan crimping agar kabel tidak lepas dari konektor. Kemudian kita akan melakukan tester. Jika lampu hijau maka dari proses pemasangan ini sudah selesai. Jadi jika ada muncul notifikasi congratulations berarti hasil dari simulator kita sudah berhasil.
Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.